Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 Nabi Adam. Ia merupakan nabi yang berada di urutan ketiga setelah Adam dan Idris. Nabi Nuh dikenal sebagai sosok yang fasih dan tegas dalam berbicara, salih, rendah hati, bijaksana, dan sabar. Selain itu, Nabi Nuh selalu membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin, dan tertindas. Karena sifat-sifat terpuji itulah Allah memberinya gelar Ulul Azmi, gelar kenabian istimewa yang diberikan pada para rasul. Allah mengutus Nabi Nuh kepada penduduk Armenia. Kaum Armenia adalah orang-orang yang sesat dari jalan Allah. Mereka lebih suka menyembah berhala dan percaya bahwa benda tersebut dapat memberi pertolongan kepada mereka. Melihat kondisi tersebut, Nabi Nuh dengan sabar terus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Sekitar 950 tahun ia berjuang menyerukan agama tauhid kepada mereka. Sayangnya perjuangan Nabi Nuh itu sia-sia. Selama ratusan tahun berdakwah, hanya berhasil diterima sebagian kecil penduduk. Bahkan, mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh. Sekian lama seruannya tidak pernah didengar oleh kaumnya. Nabi Nuh mulai kehilangan kesabaran. Ia memberikan peringatan kepada kaumnya agar segera kembali ke jalan Allah karena khawatir Allah akan mendatangkan bencana kepada mereka. Ancaman Nabi Nuh itu justru dianggap lelucon. Mereka lantas menantang Nabi Nuh untuk membuktikan kerasulannya dengan mendatangkan azab kepada mereka. Nabi Nuh merasa sangat sedih dengan sikap kaumnya tersebut. Ia pun segera berdoa memohon pertolongan Allah untuk membantu menyelamatkan kaumnya dari kekafiran. Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau perahu besar. Allah berfirman, Quran Surat Hud 37, dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku perihal orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka nanti akan ditenggelamkan. Nabi Nuh kemudian menjalani perintah Allah tersebut. Bersama kaumnya yang beriman, ia membuat sebuah kapal besar dari kayu, hingga akhirnya, kapal itu selesai dibuat. Bentuknya hampir sempurna dan sangat besar hingga bisa menampung banyak barang bawaan. Sementara itu, orang-orang tetap tidak percaya Nabi Nuh. Mereka terus mencemooh dan mengejeknya. Apalagi ketika Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya beramai-ramai naik ke kapal sambil membawa berbagai jenis makanan dan binatang yang berpasang-pasangan jantan dan betina. Mereka tidak menyadari langit mulai mendung, pertanda hujan lebat akan segera turun. Tidak lama kemudian, hujan pun turun dengan lebatnya. Air membanjiri bumi dengan sangat cepat. Semakin lama semakin tinggi hingga menenggelamkan rumah dan orang-orang yang berada di luar kapal Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya, Kan'an, yang menolak ikut naik ke atas kapal. Nabi Nuh sempat melihat Kan'an sedang menyelamatkan diri dan berupaya menyelamatkan sang putra. Namun, Kan'an bersikeras menolaknya. Ia berkata dirinya akan memanjat ke bukit yang lebih tinggi saja. Tak lama kemudian, gelombang besar datang menghanyutkan Kan'an hingga tidak terlihat lagi. Nabi Nuh tentu saja sangat sedih, tetapi ia tetap menerima keputusan Allah. Beberapa hari setelahnya, hujan berhenti mengguyur bumi, langit kembali cerah dan banjir pun mulai surut. Nabi Nuh pun menghentikan kapal di suatu tempat dan turun bersama para pengikut serta binatang dan barang-barang bawaannya. Mereka membangun perkampungan baru dan bermukim di sana. Anak cucu pengikut Nabi Nuh hidup bahagia bersama anak dan istri mereka yang salih dan salih.